Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sobat YouTube, ketemu lagi di Pocin Channel. Pada video kali ini saya akan bahas satu tema, yaitu pencatatan transaksi jual beli dalam usaha grosir sembako. Fungsi dari pencatatan transaksi jual beli tersebut yaitu seperti yang telah kita tahu, yaitu untuk mencatat jumlah transaksi atau semua transaksi jual beli yang kita lakukan di toko kita atau di warung kita. Kemudian dari data tersebut kita bisa melihat besaran omset dan juga laba yang kita hasilkan setiap harinya. Selain itu kita juga bisa melihat barang-barang apa saja yang menjadi favorit di toko kita, ataupun barang-barang apa saja yang penjualannya lambat atau penjualannya kurang laku, kurang laris. Itu bisa kita lihat dari data tersebut. Dan sebagai pemilik usaha tentunya kita sangat membutuhkan data-data tersebut guna mengevaluasi perkembangan usaha kita ke depannya. Dengan data-data tadi, dengan data-data yang kita kumpulkan dari hasil transaksi jual beli, kita bisa menyusun strategi untuk kedepannya agar usaha kita semakin maju dan semakin berkembang setiap harinya. Hal ini bisa kita lakukan dengan dua cara, yaitu pencatatan transaksi jual beli dengan cara manual, seperti mencatat dengan di buku transaksi atau di nota transaksi jual beli. Kemudian cara yang kedua yaitu dengan cara dengan menggunakan bantuan aplikasi ataupun software yang sudah banyak tersedia di pasaran. Adapun kekurangan dan kelebihan dari pencatatan transaksi jual beli yang kita lakukan secara manual. Kelebihan yang pertama yaitu pencatatan transaksi jual beli secara manual itu bisa dilakukan oleh siapapun. Kemudian kelebihan yang kedua yaitu tidak memerlukan perawatan khusus. Beda kalau dibandingkan dengan pencatatan transaksi dengan menggunakan aplikasi ataupun software. Itu memerlukan perawatan khusus seperti perawatan file-file atau data-data dari komputer kita agar data-data tersebut tetap aman. Nah, di dalam pencatatan transaksi jual beli secara manual itu tidak memerlukan perawatan khusus karena data-data tersimpan dalam memori otak kita, bukan dalam memori yang ada di dalam komputer. Kemudian kelebihan yang ketiga yaitu hemat biaya, karena tidak menggunakan atau tidak memerlukan pemakaian listrik, karena tidak ada perangkat tambahan lain selain alat tulis. Beda dengan pencatatan yang menggunakan aplikasi ataupun software, tentunya memerlukan pemakaian listrik. Itu beberapa kelebihannya. Sobat YouTube, ada kelebihan, tentu ada juga kekurangan. Dan kekurangan dari pencatatan transaksi jual beli yang kita lakukan secara manual yaitu sangat rentan terjadi kesalahan dalam penulisan harga jual ataupun jumlah atau total keseluruhan pembelanjaan. Itu kekurangan yang pertama. Kemudian kekurangan yang kedua yaitu butuh ketelitian dan waktu lebih dalam membuat sebuah laporan. Contoh laporan penjualan atau omset harian ataupun mingguan dan juga omset bulanan. Itu memerlukan ketelitian dan waktu lebih dalam merangkum data-data tersebut. Kemudian yang kedua, pencatatan transaksi jual beli dengan bantuan aplikasi dan juga software. Kelebihannya yaitu yang pertama, meminimalisir terjadinya kesalahan dalam penjumlahan. Itu kelebihan yang pertama. Kemudian kelebihan yang kedua, mempercepat dan mempermudah dalam melakukan transaksi jual beli. Karena dengan satu kali scan saja harga barang dan juga jumlah dari kuantiti yang kita jual itu bisa langsung tercetak di monitor komputer tanpa harus mencatat secara manual. Itu kelebihan yang kedua. Kemudian kelebihan yang ketiga, dengan menggunakan bantuan aplikasi ataupun software, yaitu memudahkan kita dalam membuat laporan dan juga stok barang.
itulah 3 kelebihan dari pencatatan transaksi jual beli yang kita lakukan dengan menggunakan bantuan aplikasi dan juga software. Dan untuk kekurangan dari transaksi yang kita lakukan dengan menggunakan aplikasi ataupun software, yaitu kekurangannya yang pertama tentu karena dengan menggunakan perangkat keras berupa komputer, tentu kekurangannya yaitu menambah beban pemakaian listrik. Itu kekurangan yang pertama. Kemudian kekurangan yang kedua dari pencatatan transaksi dengan menggunakan bantuan aplikasi ataupun software, yaitu menambah beban belanja peralatan di toko kita, karena itu menggunakan perangkat lunak dan juga perangkat keras. Perangkat lunaknya yaitu pembelian aplikasi ataupun software, dan perangkat kerasnya tentunya pembelian berupa komputer, kemudian printer dan juga barcode scanner. Itu kekurangannya. Setelah melihat kelebihan dan juga kekurangan dari 2 pencatatan transaksi jual beli tadi, tentu kita tinggal memutuskan mau pilih yang mana. Apakah kita mau pilih yang pencatatan secara manual ataupun pencatatan dengan menggunakan aplikasi ataupun software. Kalau di sini saya sekarang sudah pilih pencatatan dengan menggunakan aplikasi ataupun software. Dan apabila kalian semua memutuskan untuk memilih pencatatan transaksi jual beli dengan menggunakan bantuan aplikasi ataupun software, kalian tinggal pilih saja aplikasi mana ataupun software mana yang sesuai dengan usaha yang kita jalankan, yaitu dengan usaha grosir sembako. Tentunya banyak sekali aplikasi-aplikasi yang sudah disediakan oleh para pengembang ataupun software-software yang sudah disediakan. Kita tinggal pilih saja, kita tinggal sesuaikan saja mana yang kira-kira cocok dengan usaha yang bisa kita gunakan dalam usaha grosir sembako. Dan di sini saya rekomendasikan buat teman-teman semuanya yang mau menggunakan pencatatan transaksi jual beli dengan menggunakan bantuan aplikasi ataupun bantuan software. Di sini saya rekomendasikan buat teman-teman semuanya agar menggunakan transaksi penjualan dengan menggunakan software grosir eceran multi satuan jual. Ini pengembangnya yaitu dari indoaplikasi.com. Software ini sangat mudah kita gunakan untuk pemula seperti saya. Software ini hanya sekali bayar, jadi kita tinggal bayar 1 kali, itu udah software tersebut sudah kita miliki untuk selamanya. Contoh di sini saya kemarin beli software ini seharga 200.000, kurang lebih 200.000. Nah, ini bisa saya gunakan selamanya selama harddisk dalam komputer kita dalam keadaan baik. Baiklah sobat YouTube, mungkin sampai di sini dulu perjumpaan kita pada video kali ini. Kita ketemu di video saya yang selanjutnya di langkah yang kedua, masih dalam tema pencatatan transaksi jual beli. Di langkah yang kedua nanti kita langsung ke pembelian peralatan. Oke, sobat YouTube, buat kalian semua yang udah menyimak video saya dari awal, terima kasih. Yang sudah setia sampai saat ini, terima kasih. Dan semoga kalian semua bisa terinspirasi dari apa yang saya bagikan di channel ini. Oke sobat YouTube, buat kalian semua, salam sukses.